Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang teori interaksi simbolik. Bersama saya, Eusebius Leonardus Massagoa. Pencetus awal teori ini adalah George Herbert Mead. Beliau menerbitkan buku pada tahun 1934 yang berjudul Mind, Self, and Society. Dalam bukunya, Mead mengungkapkan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang munculnya dalam situasi tertentu. Pencetus istilah teori ini adalah Herbert Blumer. Beliau merupakan murid Mead. Blumer juga menerbitkan buku pada tahun 1969 dengan isi kumpulan teori interaksi simbolik. Sejarah teori ini bermula sejak abad ke-20. Lahir dari dua universitas, yaitu Universitas Chicago yang dipelopori oleh dua ahli pragmatis, yaitu John Dewey dan William James, dan Universitas Iowa yang dipelopori oleh Montfort Kuhn. Montfort Kuhn mengembangkan teorinya menggunakan teknik kuesioner berupa 20 pertanyaan sikap diri. Tetapi teori ini ditolak dan muncul pemimpin baru, yaitu Karl Kuntz. Beliau mengembangkan teori ini melalui rekaman video untuk mempelajari interaksi perilaku melalui pembicaraan. Terdapat 3 tema besar dalam teori ini, yang masing-masing memiliki asumsi-asumsi di dalamnya. Tema pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Artinya, dalam sebuah proses komunikasi akan menciptakan sebuah makna. Asumsi pertama tema ini adalah manusia bertindak terhadap manusia lain berdasarkan makna yang diberikan orang itu kepada mereka. Contohnya seperti saat menjadi mahasiswa baru, kita akan melihat senior yang memiliki usia yang lebih tua, maka dengan makna tentang umur tersebut, kita akan menghubungkannya dengan pengalamannya di lingkungan kampus. Dengan begitu, sikap kita terhadap senior akan lebih segan atau lebih sopan. Asumsi kedua tema ini adalah makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Contohnya, dalam lingkungan kampus terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya yang masing-masing memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan memahami makna. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mempunyai makna dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan asumsi ketiga adalah makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Misalnya, saya saat sedang ada masalah, saya selalu merenung, berbicara pada diri sendiri. Selain itu, saya juga sering curhat kepada teman yang memiliki sifat sebagai pendengar yang baik, sehingga masalah saya ada solusinya. Tema besar kedua dalam teori ini adalah pentingnya konsep diri. Tema ini berkaitan dengan bagaimana diri dapat berkembang secara eksternal, baik dari keluarga, teman, kerabat, maupun dengan orang asing sekalipun. Asumsi pertama pada tema kedua ini adalah individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, dalam interaksi anak dengan orang tua, seorang anak akan memiliki kesadaran akan kewajiban terhadap orang tua. Seperti anak yang sedang merantau, dia akan berusaha untuk membanggakan kedua orang tuanya. Asumsi kedua pada tema konsep diri adalah konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku.
Contohnya, apabila kita memiliki keyakinan berhasil dalam menempuh kuliah, maka kita akan mampu dalam melewati beberapa mata kuliah untuk syarat kelulusan kuliah. Tema ketiga dalam interaksi simbolik adalah hubungan antara individu dan masyarakat. Tema ini berhubungan dengan interaksi setiap individu dalam lingkupan masyarakat. Asumsi pertama dalam tema ini adalah orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya. Contohnya, seperti saya pribadi lebih suka menggunakan kaos karena terkesan santai dan tidak ribet. Tetapi saat saya hendak ke kampus, kebiasaan tersebut harus dirubah. Artinya, saya akan menggunakan kemeja karena pengaruh sosial budaya. Dalam lingkungan kampus, harus menggunakan pakaian yang rapi dan formal. Asumsi kedua tema ini adalah struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Contohnya, saat saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang baru dikenal, tanpa ada dorongan apapun, hanya ingin sekedar berteman tanpa dibatasi. Terdapat 3 konsep penting dalam teori interaksi simbolik, yaitu pikiran, diri, dan masyarakat. Dalam konsep pikiran berkaitan dengan pemikiran dan pengambilan peran. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat komunikasi berfungsi untuk menciptakan makna yang sama bagi banyak orang dan diterapkan dalam interaksi. Dengan adanya pikiran, muncullah pemikiran yang berupa percakapan dengan diri sendiri. Setelah melalui pemikiran, seseorang akan mengalami pengambilan peran. Artinya, seseorang akan bertindak simbolis sebagai posisi orang lain. Dalam konsep diri berkaitan dengan cermin diri, efek Pygmalion, dan subjek objek diri sendiri. Dalam konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan cermin diri untuk membayangkan apa yang dilihat orang lain. Dengan hal tersebut dapat mengatur tindakan seseorang yang merujuk pada efek Pygmalion. Selain itu, hal tersebut dapat menjadikan seseorang sebagai subjek dan objek diri sendiri. Sebagai subjek, seseorang menjadi pelaku diri yang bertindak. Sedangkan sebagai objek, seseorang sebagai diri mengamati tindakan diri sendiri. Dalam konsep masyarakat berkaitan dengan orang khusus dan orang umum. Konsep ini berkaitan dengan interaksi individu dalam lingkungan masyarakat. Orang khusus dan orang umum ini berkaitan dengan elemen masyarakat yang mampu mempengaruhi pikiran diri seseorang. Contoh, orang khusus seperti keluarga, teman, kerabat, atau sahabat. Sedangkan orang umum seperti orang asing atau kelompok sosial lainnya. Teori interaksi simbolik memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihan teori ini adalah konteks teori yang luas dan perkembangan teorinya juga luas. Mulai dari diri hingga masyarakat. Sedangkan kekurangan teori ini adalah tindakan adanya ruang lingkup khusus dan tidak ada kegunaan yang maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih.